Selamat siang. Hari ini saya akan mengajar filsafat untuk kelas 2A. Kiranya pengetahuan filsafat semakin membumi, mendalam, dipahami oleh mahasiswa ST Medan. Selamat belajar. Recording in progress. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, sambil menunggu teman-teman kita masuk ke ruang Zoom, ada beberapa informasi yang akan saya jelaskan kepada kita berkaitan dengan proses perkuliahan kita. Yang pertama, ini minggu terakhir untuk kita mengisi KRS dan memperbaiki KRS, sehingga minggu depan tidak ada lagi waktu untuk mengisi KRS, karena itu sudah ditutup semua portal mengisi KRS. Pakailah waktu kesempatan untuk mengisi KRS hari ini atau minggu ini. Jika saudara, adik-adik kami tidak bisa mengisi KRS karena soal ekonomi, uang, silakan buat surat permohonan kepada Wakil 2 supaya bisa dicicil pembayarannya. Nah, artinya jangan terhalang saudara-saudara kuliah karena ekonomi orang tua. Jadi masih ada waktu, silakanlah mengisinya. Dan saya akan coba menunjukkan siapa-siapa yang sudah mengisi KRS hingga hari ini. Ini terlihat nanti dalam daftar absensi dan jurnal portal dosen yang kami miliki. Misalnya ini. Nah, dalam daftar ini nama-nama yang sudah mengisi KRS dan masuk ke kelas 2A ini adalah Ade Sofia Veronica Sembiring, Adi Putra Sinaga, kemudian Brian Kennedy Numban Gal, kemudian Cynthia Mahrani Rajadugu, Alfredo Siegian, Eli Dedi Jubana Hutasoy, Elsa Ayu Musibuan, Ferdinand Sirait, Franz Heid Mananu, Erlan Suramana Bangun, Emelin Saneka Marbun, Jakawasin Raja Sonang Samosir, Jaya Salomo Parapat, Kelvin Rijalta, Laura Natasha Purba, Leonardo Sidalahi, Marel Abdi L. Tambunan, Naingsi Harapan Marito Sitorus, Pajamot Hutasoid, Radella Kristianti Butar-Butar, Raja Rizky Butar-Butar, Raymond Obert P. Hutagano, Septia Hiski Grisang, Serafina Natasha Sinaga, Tiurma Daletta Bukit, Wida Marcella, dan yang terakhir Yemima Sembiring. Dari daftar ini,
kita 27 orang yang sudah terdaftar di kelas saya. Jika saya bandingkan itu dengan grup WhatsApp kita, di grup WhatsApp kita itu ada sekitar 30 orang, baru kurang satu saya ya, jadi 29 orang. 29 orang seharusnya kita di kelas ini, karena dalam daftar WA grup itu ada 30 orang, kurang satu 29 orang kita. Di daftar absensi yang masuk ke portal tadi kita ada 27 orang. Berarti ada 2 orang lagi yang belum masuk dan mengisi KRS. Apakah ada di antara kita yang sudah belum mengisi KRS? Ini kita sekarang ada 29 yang sudah masuk di grup, di Zoom, kurang 27 orang, 28 orang. Kita 28 orang sekarang. Siapa yang belum mengisi KRS? Ada di antara kita yang belum mengisi KRS? Ini kita sekarang 28 orang, 29 kurang 1, 28. Tadi di portal itu kita masih 27. Siapa yang belum mengisi? Atau siapa namanya tidak saya panggil tadi sesuai dengan isian di portal itu? Ada? Kalau tidak ada, kalau minggu depan saya akan cek nama kalian dalam daftar hadir. Lalu tidak ada nama kalian, maka saya akan remove dari kelas saya. Remove dari kelas saya dan akan saya remove juga dari grup WA. Jadi begitu ya, nanti supaya kalian mengisi KRS dalam minggu ini, supaya jangan mengganggu proses perkuliahan kalian nantinya. Oke, itu dengan terawal sambil kita menunggu teman kita satu orang lagi yang belum gabung. Itu yang pertama, soal KRS supaya bisa segera diurus. Kemudian soal absensi kita, seperti yang saya sebutkan tadi, maka absensi kalau dulu di grup WA saya kirim emoji itu menunjukkan kehadiran kalian. Kalau sekarang dalam Zoom ini saya akan baca nanti nama-nama kalian pada menit ke-10. Itulah yang datang di kelas. Di luar itu nanti saya anggap dia tidak hadir. Walaupun dia bisa gabung dengan grup kita atau Zoom kita, tapi dia tidak dianggap lagi hadir. Misalnya si Raymond baru gabung pada menit ke-9. Nanti kalaupun dia gabung setelah menit ke-10, dia tidak dianggap lagi hadir. Oke gitu ya. Nah, karena ini sudah menit ke-10, saya akan bacakan daftar hadir kita yang hadir saat ini. Yang pertama itu ada Sofia. Hadir, Pak. Kemudian ada Raja Rizky Butar-Butar. Ya, Pak. Kemudian ada Setia Hiski Gresang, Tiur Madaleta Bukit, Pak Jamot Soit, Elsa Ayu Lestari Subuan, Leonardo Silalahi, Putra Sinaga, Ryan Kennedy Lubban, kemudian Cynthia Maharani Razabudut, Alfredo Subian, Hadir, Pak. Eli Jubana, Ferdinand Sirait, Frans Heid Menalu, Herlan Sumana Bangun, Imelin Sanika Marmur, Jaka Wasin, Jaya Salome Parapat, Kelvin Perjalta,
Laura, Marel, Nancy, Adela, Raymond, Sertina, untuk Jemima. Nah itu. Ada yang nama yang belum saya sebut? Tidak ada. Semua sudah saya sebut ya. Nah, Mohon maaf Pak, tadi kurang jelas Pak, soalnya jaringan saya lemot Pak. Tolong diulangi Pak. siapa namanya? Pak Jamat Hutasoy Pak. Pak Jamat Hutasoy. Oke, sudah hadir ya, Pak Jamat Hutasoy. Nah, kemudian nama kalian harus sesuai dengan absen. Nanti kalau saya cek nama kalian tidak sesuai dengan absen, maka saya anggap juga tidak hadir. Ya, ini sudah saya baca. Semua yang hadir. Oke, silakan Komti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa pembuka. Baik Pak, untuk pembuka kelas kita, saya minta kesediaan dari Saudara Jaka Wasing. Ada di sini, Bang Jaka? Bang. Oke. Baik, untuk memulai perkuliahan kita bersatu dalam doa. Kembali Bapak, kami mengucapkan syukur Bapak atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Bapak. Kami masih dapat berkumpul melalui spiritual kami Bapak. Kiranya kami Bapak sebentar lagi belajar Bapak. Kiranya Engkau yang mengajari kami Bapak, Engkau yang mendidik kami Bapak. Dan begitu juga dengan dosen yang membimbing kami Bapak. Engkau yang memberikan mereka kesehatan Bapak dan kebijaksanaan untuk mendidik kami murid-muridnya Bapak. Bapak terkhusus dengan seluruh keluarga kami, apapun menjadi aktivitas mereka, Engkau yang campur tangan Bapak, Engkau mendahului setiap langkah mereka. Terpuji namamu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Ya, biasa saya di awal kuliah nanti saya akan suruh kalian on cam, buka kamera semua, supaya saya bisa melihat wajah kalian. Lalu siapa yang tidak memakai baju resmi, saya akan remove, karena ini perkuliahan resmi. Ini anggap saja kita ini bertemu di kelas, dan tidak mungkin Anda datang ke kelas pakai kaos oblong. Siapa yang pakai kaos oblong nanti saya anggap tidak resmi dan dia akan saya remove dari kelas ini. Nah, jadi mohon dibuka kameranya supaya saya melihat apakah saudara-saudara benar-benar kuliah dengan saya dengan pakaian resmi. Ini bukan kuliahan ya, ini kuliah resmi. Dan saya pun pakaian resmi untuk mengajar saudara-saudara. Silakan buka Tiur Madalet kameranya. Kemudian Laura Natasha. Kemudian Kelvin Rijalta. Kemudian Raymond Obed Hutagalung. Silakan dibuka. Silakan dibuka kameranya. Oke, ini Laura Natasha. Silakan buka kameranya. Oke, saya akan beralih ke halaman 2. Silakan Edi Dedi, Leonardo Silalahi, Sherfina Natasha Sinaga, silakan buka. Yemima Sembiring, silakan buka kameranya. Raymond Tagalung, Leonardo Silalahi, silakan buka kameranya. Silakan Leonardo. Ini sedang berusaha masuk ini. Di tempat saya sudah buka Pak, ya. Di tempat saya belum. Sudah ketemu Raymond ya. Oh, Raymond sudah. Edi Dedi. Silakan Edi Dedi. Leonardo. Silakan Leonardo. Edi Dedi. Halo Pak. Silakan buka kamera. Halo Pak. Di sini belum terbuka. Ya baik Pak. Leonardo. Apakah masih bersama saya dengan Leonardo? Masih Pak. Silakan buka kamera.
Silakan supaya kita bisa mulai perkuliahan kita. Leonardo, udah bisa dibuka kameranya? Wah, mereka akhirnya keluar juga ya. Oke, kita abaikan. Mereka mungkin tergangguan sinyal sehingga tidak bisa menampakkan wajahnya ya. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan mengenai pengantar tentang filsafat. Jadi kita akan belajar tentang pengantar filsafat. Apa itu filsafat dan bagaimana filsafat timur itu kita pahami secara mendalam. Karena ini kita akan berproses nanti 1 semester ke depan berbicara tentang filsafat timur. Kita harus pahami apa itu filsafat timur sehingga kita tidak sulit untuk memahami filsafat timur dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang perlu kita pahami di awal perkuliahan ini. Sehingga nanti dalam proses kita membahas materi kita selama 1 semester ke depan, saudara sudah bisa membedakan antara filsafat timur dan filsafat barat. Nah, pemikiran filsafat timur itu seringkali dianggap sebagai yang tidak rasional. Tidak masuk akal maksudnya, tidak rasional. Atau tidak empiris. Tidak rasional, tidak empiris, kemudian tidak sistematis, dan tidak kritis. Nah, hal inilah yang pada akhirnya memunculkan anggapan bahwa pemikiran filsafat timur itu bukan dianggap sebagai filsafat. Jadi orang-orang barat itu melihat filsafat timur itu tidak masuk akal. Tidak ada fakta empirisnya. Bahkan cara berpikirnya tidak sistematis, tidak kritis, sehingga dianggap tidak masuk logika dan tidak masuk bagian dari filsafat. Nah, ini yang kita lihat dalam filsafat timur ini. Nah, sifat-sifat pengetahuan secara konvensional dipandang harus ada dan berasal dari filsafat. Itu yang konvensional, artinya yang standar itu filsafat itu harus berasal dari yang ada, bukan dari sesuatu yang tiada. Harus ada, dibuktikan di alam nyata ini. Sedangkan pemikiran timur dianggap tidak berasal dari filsafat, akan tetapi berasal dari kepercayaan atau agama. Ini bedanya dari filsafat barat. Filsafat barat itu dibangun dari realitas, empiris, fakta, rasionalisme, positivisme. Sementara pemikiran timur dibangun dari kepercayaan atau agama. Ini menyebabkan teologi itu sulit dibuktikan sebagai ilmu. Ini yang menyebabkan agak teologi kita masuk dalam ranah ilmu itu sulit sekali. Makanya di Indonesia banyak sekolah-sekolah teologi itu masuk kepada di bagian departemen agama. Misalnya kita STT ini masuk di lembaga departemen agama.
Karena memang tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Dan gelarnya pun ya gelar agama kan, sarjana teologi ya. Magister teologi, doktor teologi kan itu. Tapi teologi ini pun berusaha mencari eksistensinya di dunia pengetahuan. Maka ada banyak STT, beberapa STT lah, tidak banyak begitu, beberapa STT yang akhirnya bergabung ke Dikti, ke Departemen Pendidikan Tinggi, misalnya STFT Jakarta, dulu STT Jakarta namanya, tapi karena mereka sudah berkiblat ke Dikti, namanya menjadi Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi, STFT Jakarta. Atau UKDW, Fakultas Teologinya sudah berkiblat ke Dikti, UKSW. Itu beberapa kampus contoh yang telah menerima pengakuan dari pemerintah bahwa teologi itu sebagai saintifik, tapi harus mengganti gelar. Dulu gelar mereka pada awal-awalnya SSITEOL, Sarjana Saint Teologi. Artinya ilmu teologi itu digolongkan ke saint, ke ilmu kekudusan, saint. Maka gelarnya SSITEOL. Tapi perkembangan sekarang, teologi itu bukan lagi digolongkan masuk rumpun saint, tapi digolongkan dalam rumpun filsafat. Maka teologi itu sebagai ilmu digolongkan sebagai rumpun filsafat. Makanya gelarnya baru lagi. Bukan SSITEOL lagi, tapi Sarjana Filsafat Keilahian. Itu S1. Kalau S2, Magister Filsafat Keilahian. Kalau doktornya, Doktor Filsafat Keilahian. Nah, ini perubahan supaya teologi itu diakui sebagai ilmu. Karena sesuatu yang ada dibuktikan. Tapi kalau tiada, menjadi filsafat. Nah, inilah perbedaan antara filsafat timur dan filsafat barat. Nah, oleh karenanya, pemikiran-pemikiran timur lebih ditempatkan sebagai kepercayaan atau agama. Itu pandangan orang. Daripada dianggap sebagai filsafat. Nah, kemudian dalam studi postkolonial ditemukan bahwa filsafat timur itu dianggap lebih rendah lagi. Lebih rendah dari sistem pemikiran barat. Karena apa? Karena tadi filsafat timur itu dianggap kepercayaan, dianggap sebagai agama, tidak dianggap sebagai saintifik. Sehingga dianggap lebih rendah dari saintifik itu. Agama itu lebih rendah. Tidak sejajar. Ini dalam studi postkolonial. Nah, pemikiran atau filsafat barat itu dianggap lebih tinggi dari filsafat timur. Mengapa? Karena filsafat timur itu tidak memenuhi kriteria filsafat menurut kacamata barat. Misalnya karena tidak dianggap memiliki unsur keagamaan saja, dianggap hanya memiliki unsur keagamaan saja. Filsafat timur itu hanya dianggap memiliki unsur keagamaan saja atau mistik, tidak empiris, ya, fakta atau logika. Kemudian Lasio membuat penelitian lagi dalam artikelnya tentang pemikiran filsafat timur dan barat, suatu studi komparatif, mengemukakan bahwa barat menganggap timur itu identik dengan miskin, bodoh, fatalistik, dan kontemplatif. Orang barat itu menjudge pemikiran-pemikiran timur itu atau filsafat timur itu sebagai sesuatu pemikiran yang bodoh, fatalistik, dan kontemplatif. Orang timur ya tentu tidak bersedia menerima kritikan itu, pandangan itu, perspektif itu. Lalu orang timur juga melihat
pemikiran Barat itu atau filsafat Barat itu sebagai orang-orang yang materialisme, kapitalisme, rasionalisme, dinamisme, saintifisme, positivisme, dan sekularisme. Itu banyak tuduhan orang Timur kepada orang Barat yang terlampau materialistis atau kapitalistis atau orang-orang yang berpikir rasional. Bahkan hanya mengandalkan ilmu pengetahuan. Ini tuduhan-tuduhan Timur kepada Barat. Nah, mengapa kita nanti akan membicarakan filsafat Timur? Kita menyebut filsafat Timur. Nah, ini sebenarnya untuk menyebut pemikiran-pemikiran filosofi yang berasal dari kawasan Timur. Jadi kalau kita katakan nanti dalam perbincangan kita ke depan filsafat Timur, itu sedang merujuk atau menggambarkan filosofi-filosofi yang berasal dari kawasan Timur. Filsafat-filsafat yang dikembangkan di wilayah Timur. Itu disebut dengan filsafat Timur. Artinya filsafat Timur itu berkembang, memiliki basis geografis di Timur, dan sistem kepercayaan yang ada di Timur itu memiliki filosofi-filosofi. Sehingga kita mengenal adanya nanti filsafat Islam. Ada filsafat India. Ada filsafat Cina. Dan kemudian ada filsafat Nusantara. Artinya filsafat Timur itu dari kawasan Timur dikembangkan berdasarkan suku dan budaya secara geografis. Dan itulah yang melahirkan nanti filsafat-filsafat. Nah, itu. Sehingga filsafat itu membedakannya dari filsafat Barat. Kalau filsafat Barat itu tidak pernah berbicara geografis. Aristoteles, Archimedes, Plato, entah dari daerah manapun mereka di wilayah Eropa, tidak pernah dikatakan itu filsafat Eropa Timur, filsafat Eropa Barat, filsafat Amerika, atau filsafat Rusia. Enggak pernah itu. Tapi disebut dengan filsafat Barat. Barat itu yang mereka yang ada di Eropa, belahan Barat. Kita walau disebut filsafat Timur, tetapi kita dipilah lagi berdasarkan letak geografis. Maka filsafat itu ditentukan berdasarkan letak geografis. Nanti misalnya filsafat Nusantara itu berarti dari Indonesia, filsafat Cina itu dari Cina, filsafat India dari India, filsafat Tiongkok misalnya, atau filsafat Jepang, atau filsafat Filipina. Nah, Indonesia sendiri yang disebut dengan filsafat Nusantara pun nanti akan memiliki perbedaan-perbedaan. Ada filsafat-filsafat daerah, filsafat Jawa, filsafat Madura, filsafat Batak, filsafat Minang, dan sebagainya. Nah, ini yang kita sebut dinamakan filsafat Timur. Yang masing-masing dari jenis filsafat tersebut merupakan sebuah sistem pemikiran yang luas dan plural. Jadi kalau kita bahas nanti filsafat India itu memiliki sistem yang luas sekali dan plural, artinya jamak. Ada banyak yang memengaruhi filsafat India itu, tidak hanya satu suku. Sama seperti Indonesia. Kalau disebut dengan filsafat Nusantara, tidak hanya satu filsafat yang ada di Nusantara ini. Sedangkan Batak aja ada beberapa sub-sub etnis yang memengaruhi filsafat Batak itu. Ada Toba, Angkola, Simalungun, Karo, Dairi, Pak, ada juga Nias. Itu yang memengaruhi. Sehingga dia kompleks dan plural. Nah, misalnya filsafat Hindu dan filsafat Buddha menjadi basis utama dalam sistem pemikiran filsafat India. Jadi filsafat Hindu dan Buddha itu menjadi basis utama dalam pemikiran filsafat India. Tidak bisa dipisahkan dari filsafat India. Pemikiran-pemikiran Buddha dan Hindu.
Nah, sama seperti misalnya ketika kita bicara tentang filsafat Cina, itu tidak bisa terlepas dari pengaruh filsafat Konfusius dan Taoisme. Nah, sama seperti saya katakan tadi, kalau kita bicara filsafat Nusantara, maka basis kita tentu tidak bisa terlepas dari filsafat Jawa, filsafat Bugis, filsafat Batak, filsafat Minangkabau, dan sebagainya. Nah, ini yang mau kita jelaskan di awal perkuliahan ini. Sehingga ketika kita bicara nanti soal filsafat Timur, kita sedang berbicara kompleksitas yang terkandung dalam filsafat itu, yang dipahami dalam filsafat itu. Tidak seperti filsafat Barat. Filsafat Barat itu kalau kita bicara misalnya hukum Archimedes, ya berarti ya Archimedes itu tidak ada pengaruhnya dengan hukum lain, atau Archimedes atau Plato. Ya Plato, Descartes, Aristoteles ya Aristoteles. Tidak dia dipengaruhi oleh agama-agama, tidak dipengaruhi oleh budaya-budaya. Dia tunggal. Tapi kalau filsafat Timur itu, kalau kita bicara filsafat India, kita tidak bisa terbebas dari Hindu dan Buddha. Kalau kita bicara filsafat Cina, kita tidak bisa terbebas dari Konfusiusme dan Taoisme. Kalau kita bicara filsafat Nusantara, kita tidak bisa terlepas dari filsafat Jawa, Bugis, Manado, Minang, Batak, dan sebagainya. Karena ini plural. Kalau di Eropa mono, kita hetero. Nah ini, sehingga dalam memahami filsafat Timur ke depan, di dalam benak kita, di bayangan kita sudah membedakan bahwa filsafat Barat itu dan filsafat Timur itu sudah jelas ya. Filsafat Barat itu rasionalis, filsafat Timur itu tidak rasional karena berbasis keyakinan agama. Filsafat Barat itu lebih mono, ya, lebih tunggal atau satu, tidak dipengaruhi oleh budaya-budaya lain atau kepercayaan lain. Sementara filsafat Timur itu dia sangat kompleks, bahkan plural, karena berhadapan dengan berbagai kepercayaan atau agama dan budaya-budaya yang mengitai. Nah ini dulu. Ada pertanyaan sampai di sini dulu. Silakan. Pak. Kan gini Pak, sebelum masuk mata kuliah ini saya sudah membaca berbagai artikel dan di sana dijelaskan bahwasanya memang banyak yang membedakan antara filsafat Barat dan Timur. Dan dijelaskan juga di sana Pak, bahwasanya ada satu filsafat yang terkadang mereka ini saling berhubungan Pak, yaitu filsafat Islam Pak. Kalau dari Timur dia katanya sangat berhubungan dengan Barat. Terkadang mereka jumpa. Ingin saya tanyakan Pak, perjumpaan ini Pak dalam bentuk apa Pak? Saya masih bingung Pak, soalnya nggak dijelaskan Pak. Ya, apa yang saya sampaikan tadi bahwa filsafat Timur itu sangat kompleks. Kalau kita bicara misalnya filsafat Barat, tidak begitu kompleks. Tapi ketika kita bicara filsafat Timur, secara khusus misalnya filsafat Islam, itu sangat kompleks. Bagaimana Islam berjumpa dengan budaya Jawa, bagaimana Islam berjumpa dengan budaya Minang, berjumpa dengan budaya Minahasa, berjumpa dengan budaya Batak, maka lahirlah filsafat Islam dari perspektif budaya Jawa misalnya. Nah kalau misalnya filsafat Islam itu tidak bisa kita lepas dari budaya Timur Tengah. Makanya Islam misalnya di Indonesia ini ada kan Islam Indonesia dan Islam di Indonesia. Mengerti maksudnya ini? Islam di Indonesia berarti dia membawa budaya tradisi Timur Tengah ke Indonesia. Maka ada yang bercadar, ada yang pakai jilbab. Itu budaya Timur Tengah. Budaya Islam di Timur Tengah dibawa ke Indonesia. Indonesia kan bukan bercadar.
Bercadar itu cocok di daerah gurun pasir. Ketika datang debu pasir, mereka tidak kena ke hidung, ke mulut, maka dibuat cadar, tidak kena ke mata. Kita di Indonesia ini daerah tropis nggak ada debu, tidak ada pasir, tidak cocok. Maka Islam di Indonesia itu mengadopsi budaya Timur Tengah diterapkan di Indonesia. Itu beda dengan Islam Nusantara atau Islam Indonesia. Islam Nusantara adalah Islam yang berakar dari budaya Indonesia. Sama seperti kita Kristen. Kalau kita ini misalnya Kristen di Indonesia, maka kita banyak menyerap budaya-budaya Eropa. Kita pakai dasi, pakai jas. Di Eropa kan dingin, maka pakai dasi, pakai jas. Kita ingin seperti orang Eropa, padahal kita orang Indonesia. Maka orang Kristen di Indonesia ini ke barat-baratan, berteologi seperti orang Barat, berpakaian seperti orang Barat. Itu coba lihat gereja-gereja kita sekarang. Kristen di Indonesia atau Kristen Indonesia? Lihatlah pertuamu, pendetamu, pakai apa? Pakai jas, pakai dasi, ikat dulu. Kebetulan saya tidak suka pakai dasi. Saya lebih suka pakai pakaian-pakaian Indonesia, pakai batik, daripada pakaian-pakaian Barat. Ini si Jaya Salomo Parawa ini orang terinspirasi dari Barat. Bukan Pak. Dia Kristen di Indonesia dia, bukan Kristen Indonesia. Kristen Indonesia itu ialah Kristen yang memahami Tuhan dari sudut pandang budayanya. Kalau orang Jawa menjadi orang Kristen, pakaiannya menjadi budaya Jawa, bukan orang Jawa yang berpakaian Barat. Kalau orang Batak itu jadi Kristen, berpakaian Batak, bukan berpakaian Eropa. Karena budaya, cobalah Indonesia ini, suhunya sudah 32 derajat, 35 derajat Celcius. Masih pakai jas lagi. Apa enggak dibakar? Aneh itu. Aneh. Kecuali daerahmu itu daerah dingin. Kayak Barastagi, ya. Gunung Bromo. Ya, pakailah jas karena itu dingin supaya menghangatkan tubuhmu. Pakailah dasi supaya hangat, supaya jangan masuk angin dari sini kan. Tapi udah panas, masih pakai dasi, wah gerah. Tapi kalau saya ini keringatan ini, masa harus pakai jas lagi saya? Konyol itu. Itu namanya filsafat. Nah oke. Sekarang ada lagi pertanyaan sebelum saya teruskan. Ada pertanyaan lagi? Pak. Saya Pak. Satu lagi Pak. Lagi enggak Pak, kami kan kemarin udah belajar tentang filsafat Barat, dan di filsafat Barat kami menemukan bahwasanya orang Barat itu cenderung berpikir tentang apa teknologi yang harus kami kerjakan untuk mempermudah kehidupan. Sedangkan Bapak menjelaskan tadi bahwasanya filsafat Timur ini lebih condong dia berhubungan kepada agama. Jadi yang jadi pertanyaan saya, apakah di filsafat Timur mereka juga ada menggagas tentang teknologi Pak? Jelas tidak. Karena filsafat Timur itu tidak pernah berbicara soal ilmu pengetahuan, tapi lebih mengarah kepada iman, kepercayaan, agama. Kalau filsafat Barat itu selalu melihat fakta, oh begini, lalu kita timbulkan begini, maka lahirlah alat ini, lahirlah alat itu Barat. Kita kalau misalnya melihat situasi dan kondisi di lapangan, kita lebih banyak kontemplasi tadi. Kalau misalnya ada wabah lah sepertinya wabah pandemi COVID. Kalau orang Timur itu lebih banyak kontemplasi, dia bersemedi, kuatkanlah iman, kan berdoa. Kalau Barat enggak, lakukan penelitian, ambil sampel darah, buat vaksin, kan itu kan, lahirlah vaksin. Nah, itu. Tetapi bukan berarti orang filsafat Timur itu tidak bisa membuat pengobatan, bisa. Kita membuat obat itu dari ramuan-ramuan.
Nah, itu cara berpikirnya. Jadi teknologi itu memang lebih condong dalam pemikiran filsafat barat. Teknologi itu tidak banyak dikembangkan oleh filsafat ini. Tidak. Kita lebih kepada budaya, iman, ya, kepada tata kerama. Jadi tidak ada yang itu lebih dikembangkan pada filsafat barat. Oke. Ada lagi. Nah, kalau tidak ada, sebelum jauh saya menerangkan tentang filsafat ini ke depan satu semester. Kira-kira apa menurut kalian filsafat itu? Ini sudah belajar kalian ya, filsafat barat sudah belajar semester yang lalu. Kira-kira menurutmu apa itu arti filsafat? Supaya kita bisa nanti, kadang-kadang kita belajar filsafat, jangan-jangan nanti sampai selesai pun semester ini kalian nggak ngerti apa itu filsafat. Apa itu kira-kira filsafat? Siapa yang bisa memberi jawab? Apa, Pak? Apa artinya definisi filsafat menurut kalian? Oh, saya Pak, kalau menurut saya Pak, simpel saja Pak. Yang dikatakan dengan filsafat itu ya berarti adalah suatu pemikiran. Kalau dikatakan dia misal filsafat barat, berarti itu adalah sebuah ide atau gagasan atau pemikiran yang dicetuskan oleh orang-orang barat dan dikemukakan kepada masyarakat, Pak. Oke. Ya, jadi pemikiran ya, ide-ide, gagasan. Siapa lagi? Apa itu filsafat? Nanti kita bicara filsafat di sini nggak ngerti kita. Sayang waktu kita satu semester bicara filsafat, apa itu filsafat? Makanan itu atau minuman itu? Atau barang aneh itu. Siapa yang bisa memberikan filsafat? Menurut pendapat kalian, Pak? Kan kalian sudah belajar filsafat barat semester yang lalu. Apa itu filsafat? Sederhana. Saya Pak, Herlan Bangun Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya pribadi, filsafat itu seperti sebuah pemikiran yang kita, jadi dalam pemikiran tersebut bisa kita mengetahui sebab dan akibat dari segala sesuatu yang terjadi, Pak. Itu yang saya mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Bersama dengan Jaya dan pemikirannya. Oke, siapa lagi? Pak. Silakan. Menurut saya, Pak, filsafat itu adalah suatu kegiatan yang mampu menjelaskan sesuatu terhadap orang-orang, Pak. Yang mampu menjelaskan sesuatu terhadap orang-orang ya. Iya, Pak. Siapa lagi? Terima kasih, Maren. Silakan aja, jangan takut gitu loh. Jadi kita sudah saya Pak, sedikit. Menurut saya filsafat itu adalah kajian masalah mendasar, Pak, dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, Pak. Pengetahuan, nilai, akal atau pikiran, Pak. Menurut saya, Pak. Oke. Membahas hal dasar ya tentang pemikiran atau eksistensi ya. Oke, eksistensi manusia itu kita bahas hal dasar manusia ya. Oke, siapa lagi? Saya, Pak. Silakan. Sebuah kajian dasar umum tentang persoalan mendasari nilai, akal, dan pikiran, Pak. Oke, sebuah kajian yang mendasar tentang akal dan pikiran. Oke. Siapa lagi? Saya Pak, boleh Pak. Oke, silakan. Filsafat itu adalah suatu penyelidikan atau pemikiran yang terjadi dalam suatu tokoh-tokoh yang ada di tokoh filsafat barat dan filsafat timur yang mempunyai filsuf-filsuf dalam suatu filsafat atau tokoh itu, Pak. Terima kasih. Penyelidikan pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh ya. Siapa lagi? Saya, Pak. Iya, Pak. Silakan Pak Jamak dulu, baru nanti si Servina. Baik, Pak. Yang menurut saya filsafat itu ialah merupakan sebuah penyelidikan dengan akal budi, di mana kita menyelidiki bagaimana, kenapa itu terjadi, apa sebabnya. Itu, Pak, yang bisa saya kajikan, Pak, tentang filsafat ini. Terima kasih. Penyelidikan terhadap sebab akibat ya, mengapa itu terjadi gitu. Iya, Pak. Servina.
Menurut saya, filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berisikan tentang kebenaran berdasarkan suatu akal dan pemikiran, Pak. Berisikan tentang kebenarannya, tentang akal dan pikirannya. Oke, ada lagi? Silakan. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Laura. Menurut saya, Pak, filsafat adalah ilmu yang bertanyakan kebenaran segala sesuatu, sehingga filsafat itu bisa berubah sesuai zaman jika ada teori baru yang mendukung atau benar, Pak. Oke, jadi mencari suatu kebenaran, tapi dia akan berubah seperti dengan zaman. Oke, bagus. Laura, siapa lagi? Pak. Eri Dedi, silakan. Kalau dia di kalangan filsafat, Pak, yaitu berbicara tentang hakikat realita, Pak, atau kebenaran. Dan kita di sini untuk mungkin mengetahui serta perilaku yang benar. Oke, hakikat kebenaran ya, mencari hakikat kebenaran. Oke. Realita. Ada tadi lagi satu lagi, siapa tadi? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa tadi? Putra nanti baru. Saya, Pak. Saya, Pak. Nanti Elsa. Putra baru Elsa. Silakan. Ada Putra. Menurut saya, Pak, filsafat itulah pemikiran atau penyelidikan filsuf atau tokoh pemikiran filsuf terhadap suatu objek, Pak, untuk menemukan suatu kebenaran, Pak, atau fakta. Oke, pemikiran filsuf mencari kebenaran atas sesuatu. Iya, Pak, terhadap objek, suatu objek. Bagus. Elsa. Menurut saya, Pak, filsafat merupakan pengetahuan atau pemikiran yang menggunakan suatu logika atau metode untuk mengkaji dalam masalah dan mendasari dalam berbagai persoalan yang ada. Suatu metode mengkaji suatu persoalan yang ada. Oke. Iya, Pak. Ya, silakan. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Menurut saya, filsafat, Pak. Silakan. Menurut saya, filsafat adalah sebuah pemikiran yang dipercaya, Pak. Oke, sebuah pemikiran yang dipercaya. Oke, bagus. Silakan Yemima tadi. Ya, Pak. Menurut saya filsafat itu pengetahuan ilmu yang menggunakan logika, Pak. Dan juga banyak berpikir secara sistematis dan mengkaji sebuah masalah umum yang mendasar. Oke, sistematis mengkaji masalah umum. Oke. Terima kasih ya, sudah banyak memberi masukan. Itulah filsafat. Tapi itu semua yang kalian sampaikan itu masih dipengaruhi filsafat barat semuanya. Karena rasionalis, metodologis, semua berpikir barat. Karena memang harus diakui bahwa kita ini lebih banyak dipengaruhi oleh filsafat-filsafat barat. Nah sekarang kita belajar filsafat timur. Apa itu filsafat? Dalam pandangan filsafat timur. Filsafat itu ialah pandangan hidup. Itu. Jadi filsafat itu adalah pandangan hidup yang mengatur gerak kehidupan pribadi dan mengatur gerak kehidupan sosial dan mengatur hubungan kita dengan yang ilahi. Itu pandangan hidup. Nah misalnya contoh di Simalungun apa filsafat yang sering kalian dengar? Habonaron do bona. Nah apa artinya Habonaron do bona? Ya orang Simalungun setiap bertindak, berkata, berpikir harus menjadikan kebenaran itu sebagai awal, sumber. Jadi kalau orang Simalungun misalnya tidak berpikir benar, tidak mencari kebenaran, itu berarti bukan orang Simalungun. Dia diatur oleh filsafat itu. Itu contoh filsafat, pandangan hidup yang mengatur saya, mengatur masyarakat, dan mengatur kita hubungannya dengan Tuhan. Kalau saya ambil contoh lain misalnya, orang Batak
sering berkata anak kokido hamoraon dia anak itulah kekayaan bagiku. Sehingga kalau dia bekerja di ladang di sawah, tak peduli dia capek. Yang penting bisa membayar uang kuliah anaknya di setiap Abisada Medan. Entah berutang pun dia ke tetangga, yang penting diminta uang kuliah ada. Karena bagi dia anak itulah kekayaannya. Itu filsafat. Coba. Nah, kalau filsafat Karo apa? Apa pandangan hidup kalian yang selalu diumbar-umbar orang tua kepada kita, kepada kalian? Apa? Contoh satu-satu saja. Saya yakin banyak. Apa yang sering dikatakan orang Karo ketika mendidik anaknya? Sedikit Pak. Kalau orang Karo biasanya kalau dari orang tua saya, jangan hidup kayak bapak katanya. Susah kata gitu Pak. Yang, kalau bisa lebih tinggi dari bapak min katanya. Apa bahasa Karonya ini? Adi banci ulah minkam dulu bagi aku nakku belahna ulah bagi susah dulu bagi aku. Oke. Dan itu setiap orang Karo selalu berkata begitu kepada anaknya. Jangan hidup. Izin Pak. Ya, silakan. Saya dibilang cakap saja lah bolako Pak. Maksudnya kalau hanya berbicara enggak laku sama kita, harus bertindak gitu Pak. Nah, itu. Apalagi ada lagi dari Karo yang lebih ngetren, yang sering. Tadi kan orang tua anak kokido hamoraon diau misalnya. Kalau si Malungu tadi habonaron dobona. Apa yang terus menerus itu menjadi trademark orang Karo itu apa? Olah kisat lalarat Pak. Apa itu artinya? Jangan malas biar nggak melarat. Olah kisat Maka lalarat. Larat. Olah kisat maka lalarat. Gitu ya? Ya, Pak. Olah kisat maka lalarat. Nah itu. Jangan apa tadi? Jangan malas supaya jangan melarat. Wah itu kan membakar semangat orang Karo bekerja supaya jangan melarat, jangan malas, supaya jangan melarat. Itu terus dikatakan. Olah kisat maka lala merarat misalnya. Terus itu. Hidup dalam sanubari, hidup dalam bermasyarakat. Bahkan itu menjadi doanya kepada Tuhan. Aku tidak mau malas Tuhan supaya jangan melarat. Itu doanya. Kalau orang Barat tidak ada seperti itu. Gak ada. Yang penting kalau misalnya filsafat dia, filsuf dia katakan misalnya hukum Archimedes misalnya kan nggak ada seperti itu. Berat jenis air jika dimasukkan ke dalam sebuah air maka dia akan mengeluarkan seberat jenis yang masuk ke dalam air. Itu kan itu hubungannya dengan kehidupan kita. Tapi untuk perkembangan teknologi bisa. Tapi mengatur hidupnya dengan masyarakat nggak bisa. Nah, filsafat Timur itu di situ. Dia punya pandangan hidup. Sehingga itu mengatur dirinya ke depan. Mengatur dalam langkahnya ke depan. Dan dia akan capai itu. Nah, sambil contoh misalnya. Ini contoh. Ada, kalau saya dulu, kita di STT, ada KIB ya. Kursus intensif bahasa Inggris ya. 1 bulan ya. Kalau di kami dulu di STT HKBP ada namanya PST, persiapan studi teologi. Nah, pada akhir studi dibuatlah kertas itu. Nanti kamu mau jadi apa? Mau jadi apa? Lalu saya iseng-iseng, tulis nama saya di situ, Pendeta Dr. Ramli Harahap. Lalu teman saya berkata, ih, kau ini S1 aja belum tamat, udah kau tulis namamu Dr. Ramli Harahap. Itu kan pandangan hidup saya. Saya akan bercita-cita sampai ke sana. Dan saya mempersiapkan diri mengerjakan itu sejak itu sampai dapat gitu. Dan akhirnya dapat. Itu filsafat hidup yang mengatur kita. Setiap manusia itu punya filsafat, capaian yang harus dia kejar. Ada lagi orang di setiap almanak, kalau di Kepes nama Susukara ya. Kalau di Karo apa namanya? Almanak juga. Yang mengatur ayat-ayat harian itu apa namanya di
Maranatha, Pak. Apa? Buku Maranatha, Almanak juga ada. Ya, almanak ya, almanak ya. Kan di situ di depan halaman itu kan ada Eforus, Sekjen, foto-fotonya kan, kadep ini gitu. Dia sejak mahasiswa setiap ada datang almanak atau susukara atau Maranatha tadi, dia tempel namanya di Eforus. Dibuat fotonya itu di Eforus. Atau ditempelnya di Sekjen. Atau ditempelnya jadi kadep. Dan puluhan tahun berikutnya itu jadi di Eforus. Ketua Moderamen. Atau dia punya cita-cita lain. Aku ini akan menjadi pendeta yang akan studi di luar negeri. Dia catat itu dalam hatinya. Itu falsafah. Itu bisa terjadi. Itu tergantung bagaimana kita mengatur diri kita. Itu filsafat timur. Itu beda dengan filsafat barat tadi. Ya. Nah kalau saya tanya sekarang, si Franz Heid Manado, apa kira-kira falsafah hidup ke depan? Belum ada. Pendeta, Pak. Jadi Boleh saya, Pak? Boleh saya, Pak? Jadi pendeta. Jadi kalau si Jaya jadi apa? Kalau filsafat saya, Pak, saya mempunyai pemikiran bahwasanya saya kuliah di STT ini saya harus bekerja keras, saya harus belajar dengan giat agar nantinya saya dapat mendapatkan nilai yang bagus dan dapat mendapatkan pelayanan juga yang sesuai dengan yang saya harapkan, Pak. Oke. Cynthia, apa filsafat hidup? Saya mau menjadi pendeta. Oke, Septia, jangan takut ya, jangan takut. Ini kamu kejar ini ke depan nanti. Kamu mau posisikan kamu di depan, jangan malu dengan mereka-mereka, teman-teman. Kamu yang akan di sana nanti. Mau jadi apa kan? Silakan. Septia mau jadi apa? Saya mau jadi pendeta, Pak. Oke. Pak Jamut? Kalau saya sendiri, Pak, saya ingin pendeta, Pak. Tetapi selain ingin menjadi pendeta, saya juga ingin dosen, Pak. Oke. Ferdinand? Saya mau menjadi seorang pendeta, Pak. Tapi mau ngambil rencana, mau ngambil S2, Pak. Oke. Radela? Saya mau jadi pendeta, Pak. Tapi selain jadi pendeta, saya mau studi lanjut di itu dunia seni, khususnya seni musik, Pak. Biar nanti jadi selain pendeta, jadi guru juga, Pak. Guru musik. Oke. Jaka? Jadi pendeta, Pak. Jadi pendeta saja ya. Adi Putra? Jadi pendeta, Pak, sekalian membangun usaha di kampung, Pak. Oke. Marel? Marel? Oke, belum dengar dia. Mungkin lagi berdoa. Ya, Mima? Pendeta, Pak. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, mau ngambil beasiswa ke Hansa University. Oke. Elsa? Saya mau menjadi hamba Tuhan, Pak. Oke. Ade Sofia? Ingin menjadi pendeta, Pak. Ade Sofia jadi pendeta ya. Oke. Servina? Mau jadi pendeta, Pak. Tapi sekaligus mau jadi guru vokal juga. Guru vokal. Oke. Raja Rizky putar-putar? Saya ingin menjadi pendeta, Pak, dan ingin melanjutkan S2 seni musik, Pak. Oke. Nancy? Jadi pendeta, Pak. Pendeta. Alfredo? Mau jadi pendeta dan asisten Eforus, Pak. Oke, asisten Eforus. Wida? Jadi pendeta, Pak, sekalian jadi guru musik juga, Pak. Musik. Laura? Natasha? Menjadi dosen, Pak, sekalian punya yayasan Kristen. Oke, dosen. Eli? Yang jadi pendeta sekaligus dosen, Pak. Dosen. Leonardo? Menjadi pendeta, Pak. Pendeta. Raymond? Ya, Pak, saya mau jadi pendeta, Pak.
Pendeta. Kelvin. Pelayan Tuhan, Pak. Jadi pendeta, Pak. Jadi pendeta. Kalau diizinkan sampai S2, Pak. Sudah. Oke, kemudian siapa lagi nih? Cynthia. Tadi saya bilang sudah mau menjadi pendeta, Pak. Siapa lagi nih? Saya belum, Pak. Siapa yang belum? Oke, Herlan, Pak. Ya, silakan. Menjadi pendeta sekaligus menjadi misionaris, Pak. Misionaris. Siapa lagi? Sitiur. Jadi pendeta, Pak. Pendeta. Siapa lagi yang belum ini? Emailin, Pak. Emailin. Silakan. Menjadi apa Emailin? Kamu Pak pendeta email MTH, Pak. Menjadi? Kabel pendeta. Setelah itu kalau Tuhan izinkan lanjut studi S2, Pak. Oke. Ada lagi yang belum? Laura, Pak. Laura, silakan Laura. Laura. Udah Pak, tadi mau jadi dosen sama punya yayasan Kristen. Oke, berarti sudah semua ya? Ada yang belum? Jangan lagi nanti kalian menyesal, enggak saya tanya. Karena tidak punya. Saya Pak. Saya Pak. Brian. Ya Pak. Menjadi pendeta sama dosen Pak. Dosen. Siapa lagi yang tadi yang bersuara? Sudah semua. Jangan menyesal nanti ya. Ini pandangan hidup ini. Oke. Jadi jangan takut, jangan ragu kalau ada teman yang mendengar. Karena itu pandangan hidupmu. Lalu kamu akan meraih masa depan itu yang menjauh di sana mulai sekarang. Apa yang kau katakan tadi, entah mau jadi dosen, misionaris, pendeta, menjadi S2, guru musik, guru vokal, itu masih jauh di sana. Kamu masih semester 5 ya sekarang? Semester 3? 3, Pak. 3, Pak. Iya, Pak. Semester 3, Pak. Kerjakan sekarang. Jadi masa depan itu masih jauh, tapi dia sudah dikerjakan sekarang. Kalau kau ingin menjadi dosen, sekarang kerjakan. Menjadi mahasiswa yang baik. Ya, standar dosen apa? Kalau mau jadi S2 di luar negeri, standarnya apa? Kalau mau jadi guru vokal nanti, standarnya apa? Kerjakan sekarang. Walau masih di depan, masa depan itu masih di depan, jauh. Tapi kerjakan sekarang. Nah, jadi jangan malu. Karena itu pandangan hidup. Orang karo kan tidak malu. Jangan malas supaya jangan melarat kan. Orang Simalungu tidak malu. Habongaron dobona kan. Orang tua tidak malu anak kokido hamuraun dia. Kan itu tidak malu dia. Tapi dia berjuang mengerjakan itu sepanjang dia hidup. Kalau di grup tadi yang grup pagi kelas berapa itu? Kelas B ya? Ya kelas B kan. Wah ada yang jadi ketua moderamen. Ada yang jadi pengurus. Ada yang jadi dokter, pendeta dokter, ya itu dia. Kita tidak ada jadi bishop tadi, ada masih asisten pengurus tadi yang meminta, kan nggak ada yang jadi pengurus atau jadi bishop tadi. Itu kamu, pandangan hidup kamu menggerakkan seluruh energimu menuju itu. Jadi apa yang kau katakan itu menjadi energimu. Bergerak menuju itu. Itulah pandangan hidupmu. Itulah filsafat. Pakailah secara baik hidupmu, bijaksana, agar pandangan hidupmu itu menjadi bagian yang tidak terpisah dari hidupmu. Walau terkadang harus banyak lika-liku yang akan kalian lewati menuju tujuan itu. Tidak apa-apa. Kalau saya katakan tadi waktu masih belum semester 1, masih masuk semester 1, saya tulis nama saya Dr. Ramli Harahap, itu bukan berarti bim salabim. Itu kan harus ada lika-liku yang kita harus hidupi, lalui, kerjakan, penuhi, supaya itu terjadi. Terkadang kita bisa menyerah, udahlah, nggak sanggup lagi aku sampai di sini aja lah sama kau lah itu. Kira-kira begitu kan? Tapi kita disemangati lagi. Oke ya, jadi peganglah filsafat hidupmu itu.
supaya kamu menjadi manusia yang berguna, bermanfaat. Dan jangan merasa kecil, walaupun tadi capaianmu hanya pendeta, jangan merasa kecil. Jadi pendeta pun menjadi pendeta yang baik pun, itu sudah memandang filsafat hidup kita yang lebih baik. Karena sebab banyak pendeta sekarang yang bukan bertingkah laku pendeta, kan? Jadi jadilah pendeta yang baik. Jagalah kehidupan kita, tingkah laku kita. Jagalah segalanya. Oke, kita lanjutkan ya. Sehingga kita sudah memahami apa itu sebenarnya falsafah hidup kita. Filsafat timur itu apa? Itu yang akan memengaruhi kehidupan kita ke depan. Jadi falsafat timur merupakan sebutan bagi pemikir-pemikir filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia. Jadi kalau dikatakan filsafat timur, itu berarti kita harus merujuk itu merupakan hasil pemikiran filosofis. Tadi ada dari Karo, ada dari Toba, ada dari Simalungun, nanti ada dari Jawa, ada dari Kalimantan, ada dari India, Tiongkok, para filsuf yang memberikan pandangan hidupnya. Maka nanti kita akan kenal filsafat Tiongkok, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Tetapi harus kita ingat bahwa filsafat timur itu memang jenis filsafat yang merupakan suatu sistem pemikiran yang luas. Tidak hanya luas, tapi dia juga plural. Jamak. Nah misalnya contoh, filsafat ketika kita nanti belajar filsafat India, kita akan membahas filsafat Hindu dan filsafat Buddhisme. Ini tidak bisa kita pisahkan, karena di dalamnya ada mengandung pemikiran-pemikiran Hindu, ada mengandung pemikiran-pemikiran Buddhis. Demikian juga ketika kita nanti belajar filsafat Tiongkok, kita tidak bisa melepaskan filsafat Tiongkok itu dari Konfusianisme dan Taoisme. Nah, sama seperti filsafat Nusantara. Kalau kita belajar filsafat Nusantara, itu tidak bisa kita lepaskan dari pengaruh filsafat suku-suku atau budaya-budaya lokal. Maka kalau kita nanti rampungkan semua filsafat timur itu, maka akan terlihat ada 4 tradisi besar di filsafat timur itu, yaitu Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Itu yang paling besar, yang terlihat dalam filsafat-filsafat timur. Nah ini yang perlu kita bahas dalam pengantar ini, sehingga ketika kita nanti berbicara tentang filsafat ke depan, kalian sudah memahami sebenarnya apa itu filsafat timur itu. Dan kalian kan sudah membahas filsafat barat, lalu kalian sudah mulai membandingkannya. Nah nanti apakah kita ini seorang filsafat yang terkenal, tergantung dari cara berpikir kita, dari pikiran-pikiran kita. Maka tuangkanlah pikiran-pikiranmu melalui media-media, bisa artikel-artikel, bisa buku-buku, bisa karya-karya. Itulah orang yang berfilsafat. Terlihat dalam bentuk wujud nyata. Jadi kalau tadi bicara sains, kalau filsafat timur itu apakah akan menciptakan sains? Ya tergantung orang yang berpikir itu. Tapi dari perspektif timurnya. Pemikiran-pemikiran timur kan juga banyak dikembangkan akhirnya oleh pemikiran-pemikiran barat. Menjadi sebuah ilmu yang saintifik. Ya tergantung pengaruh kita. Ini ya, jadi pemikiran-pemikiran timur itu marilah kita nikmati karena kita juga orang timur ya. Dan tentu kita tidak bisa menafikan juga pengaruh-pengaruh pikiran-pikiran barat yang masuk ke kita. Lalu ketika kita mengcombine pemikiran barat dan pemikiran timur dalam hidup kita, tentu kita akan menjadi lebih baik. Jangan menutup diri dengan hanya berpikir timur, lalu membenci pemikiran barat, lalu
kita hanya menyombongkan pemikiran timur kita, tidak bisa. Tetapi kita harus bangga kita orang timur bisa berkolaborasi dengan pemikiran barat dan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Saya Pak. Kan gini Pak, Bapak tadi berkata bahwasannya ada beberapa, Bapak tadi berkata bahwasannya ada 4 kelompok besar. Setelah dikelompokkan tadi itu ada Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Jadi Pak, yang jadi pertanyaan saya Pak, dari filsafat timur ini, dari keempat cabang ini Pak, yang mana Pak pertama kali lahir atau pertama kali membuat pemikirannya Pak dari timur? Ya, kalau kita bisa istilah pertama sih nggak bisa kita tentukan ya Hindu yang pertama, Buddha yang pertama, atau Konfusianisme yang pertama, atau Taoisme yang pertama. Nggak ada istilah yang pertama. Ya. Tapi itu kan bisa nanti kita lihat siapa yang lebih tua. Apa Konfusianisme atau Taoisme itu sudah 2 jutaan tahun yang lalu. Buddhisme juga sudah jutaan tahun yang lalu dibanding kekristenan ya. Dibanding Islam. Itu lebih jauh pemikiran Taoisme, Konfusianisme, bahkan pemikiran Hinduisme, lalu Buddhisme. Kalau Buddhisme ya lebih belakangan, yang tertua ya Hindu. Lalu dikritik oleh Buddhis, lalu lahirlah agama Buddha. Tapi bukan berarti nanti lahirnya Taoisme atau Konfusianisme atas kritik dari agama Buddha, tidak juga. Jadi tidak bisa kita katakan mana yang pertama. Tapi kalau secara sejarah keberadaban ya Hindu lah yang paling tua. Dan Hindu itu kan mempengaruhi Indonesia kan, di mana-mana ada candi-candi. Abad ke-7 kan sudah ada candi-candi di Indonesia. Borobudur itu kan produk Hindu. Banyak candi-candi di Indonesia. Baik di Jawa, baik di Sumatera itu ada banyak candi. Itu Hindu. Pemikiran-pemikiran Hindu juga sekarang banyak mempengaruhi kita Indonesia. Baik kalangan Islam, baik kalangan Kristen. Misalnya wirid, Islam, wirid. Itu kan kita kan pertanyaan itu. Ibadah keluarga. Itu pemikiran-pemikiran Hindu itu. Yang masuk ke agama Islam juga masuk ke agama Kristen, tapi kita bahasakan yang baru. Lalu ada lagi misalnya kalau orang-orang Jawa itu kan ada 7 hari, 14 hari sampai 1000 hari. Itu kan pemikiran Hindu yang diadopsi Islam. Kita memang tidak mengadopsi itu. Bagi kita tidak ada, kalau sudah dikubur ya dikubur. Selesai. Tidak ada lagi hubungan yang mati dengan yang hidup. Nah, itu contoh pengaruh-pengaruh yang masuk ke kita. Jadi siapa yang pertama? Kalau dari segi sejarah pastilah Hindu. Tapi kalau kita cek nanti apakah Hindu lebih tua daripada Konfusianisme atau Taoisme, ya kita harus lihat nanti si Taoisme itu dan Konfusianisme itu. Nah, tapi kita tidak menonjolkan siapa yang pertama di dalam filsafat timur. Tapi kita lebih menonjolkan bagaimana pemikiran-pemikiran itu saling memengaruhi dalam kehidupan kita sekarang. Oke, silakan ada lagi yang bertanya. Saya Pak, ya. Sedikit mungkin agak keluar ke pendidikan kita Pak. Cuman tadi Bapak bilang bahwasanya agama Hindu lebih lama di Indonesia. Tetapi mengapa mayoritas orang Indonesia dijadikan menjadi agama Islam Pak? Gitu Pak. Nah, jadi ada waktu yang lama untuk masuknya agama Islam ke Indonesia. Ke Jawa itu bisa hampir 400 tahun baru bisa agama Islam masuk ke Indonesia karena pengaruh Hindu. Lalu oleh Wali Songo, setelah mereka jadi Islam, Wali Songo itu tidak orang Jawa, ada juga orang Cina itu, Wali Songo itu. Jadi Islam yang ke-9 Songo itu, maka Islam mulai berkembang di Nusantara dan menggantikan peradaban Hindu di Nusantara.
Dan akhirnya peradaban-peradaban Hindu dikikis oleh budaya Islam. Walaupun ada yang tadi saya katakan tersisa. Nah, karena apa? Penyebaran agama Hindu itu tidak segesit dari penyebaran agama Islam. Padahal dulu kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram, kerajaan Sriwijaya, itu semua Hindu. Sekarang sudah agama Islam menguasai. Nah itu ya. Jadi mengapa ya? Karena penyebaran agama Islam itu masif. Tidak sehebat agama Hindu. Dan ketika penguasa-penguasa waktu itu sudah ditaklukkan menjadi agama Islam, maka seluruh kerajaannya dijadikan menjadi Islam. Bukan menaklukkan kerajaan-kerajaan Nusantara dalam penyebaran agama Islam dulu. Begitu ya, Kevin ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Cukup, sudah jelas. Oke, kalau tidak ada lagi, silakan dibuka kameranya ya supaya kita foto dulu. Nanti cocokkanlah wajah kalian ke tempat duduk kalian itu ya. Di mana kalian duduk, dicocok-cocokkan. Nanti baru kita foto ya. Udah kelihatan wajah kalian semua kan? Cocokkan wajahnya ke kursi itu. Enggak nampak, Pak. Enggak nampak? Iya, Pak. Itu berarti kau di apa di... Ada, Pak. Itu kau pakai apa? Kau pakai imersif, apa namanya? Background itu buat kenajan kosong. Itu jadi background itu yang apa itu yang salah. Oke. Silakan ya, kita foto ya. 1, 2. Dibuka kameranya. Siapa ini yang duduk? Enggak ada mukanya muncul. Nah, itu udah kelihatan kan? Oke, Oke, ini hanya tangan ini. Siapa ini? Tangannya ini hanya tangan. Nggak kelihatan wajahnya. Siapa ini? Oke, ini akan saya ganti dan masuk ke halaman 2. Supaya bisa yang teman yang lain tadi yang tidak gabung bisa masuk di kelas ini. Oke ya, ini mau buka kameranya. Oke, sudah mulai kelihatan ya. Oke. Nggak nampak, Pak. Nampak? Apa yang tidak nampak? Buka si Frans online, Pak. Nggak ada ya, Pak? Buka si Frans Pak. Pak. Oh, di tempat kalian itu sih Kak Serpina. Tidak muncul di tempat kalian. Kalau saya sudah, nanti saya kirimlah sama semua. Ada kok di kelas ya. Silakan pilih siapa yang menyuruh yang akan berdoa penutup. Baik Pak, untuk yang membawa doa kita, saya minta kepada Bang Kelvin. Oke, sebelum kita menutup kelas kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapak, selamat juga Bapak, karena kami telah selesai berkuliah Bapak. Kiranya Engkau juga memberkati perkuliahan kami ini Bapak, supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari pas hari Bapak. Begitu juga Tuhan, kami juga mau berdoa untuk dosen kami, untuk kesehatan, rezeki maupun tingkah laku yang dosen kami lakukan, kiranya itu semua di tangan Bapak. Bapak, begitu juga Tuhan, untuk aktivitas kami ke depannya Bapak, kiranya Engkau memberkati kami, jadikan kami aktivitas itu aktivitas yang berguna Bapak. Bapak tuntun selalu kami anak-anak Bapak yang rindu akan kehadiran Bapak. Inilah kami Bapak, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar dulu ya, saya mau kritisi soal kalimat selamat siang.
Oh iya, Pak. Kalian harus memahami apa artinya selamat. Kalau saya katakan selamat siang, saya memohon kepada Tuhan, sumber juru selamat itu, sang keselamatan itu, supaya selama kita siang hari ini diberinya selamat. Jadi kita meminta kepada Dia, sumber keselamatan itu, supaya selama siang kita selamat. Selama malam, kita meminta kepada Tuhan supaya selama sepanjang malam kita selamat. Selama pagi, selamat jalan, selamat tidur, itu artinya kita meminta kepada Dia, Tuhan, supaya kita diberi keselamatan. Jadi kalau kita katakan selamat siang Tuhan, coba apa artinya itu? Kau meminta kepada Tuhan yang lain supaya Tuhan itu selamat. Itu kan aneh. Itu ajaran yang tidak benar itu. Jadi jangan minta lagi ke Tuhan lain supaya Tuhan itu selamat. Itu kan selamat siang Tuhan. Berarti kau minta kekuatan lain untuk menyelamatkan Tuhan. Padahal Dia sumber keselamatan. Jadi koreksi ya, jangan sering mengatakan yang tidak kalian tahu. Jadi kalau ada lagu selamat pagi Tuhan, selamat siang Tuhan, itu jangan lagukan itu, jangan nyanyikan. Itu tidak teologis. Jangan berdoa seperti itu. Sama seperti dalam nama Yesus kalian berdoa, haleluya, amin. Tapi dari mana kalian dapatkan itu ajaran haleluya, amin? Tidak ada anak di Alkitab mengatakan kalau berdoalah dalam nama Yesus, haleluya. Tidak ada kan? Berdoa dalam nama apa? Dalam nama Yesus. Udah titik. Dalam nama Yesus kalian berdoa, amin. Udah. Tidak ada dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekarang kan ngetren itu kan. Seolah-olah doa dalam nama Yesus, amin, tidak masuk surga. Tapi yang benar adalah dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wah, kayak seperti sudah masuk surga semua kalau pakai haleluya. Salah itu semua. Ya, jadi kalimat mahasiswa teologi itu harus kritis. Itu namanya mahasiswa teologi, kritis terhadap teologi. Shalom, jangan gunakan karena itu tidak tepat guna. Itu bukan greeting. Pakai aja Yakobo menjua horas, itu lebih bagus daripada Shalom. Anda sendiri tidak mengerti apa arti Shalom. Karena di sana tidak ada dipakai Shalom. Yang di sana digunakan adalah Mokertov, Leilatov, dan Yamtov. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Itu digunakan di sana. Tapi kita sok hebat kan. Shalom, kurang semangat. Shalom, ulangi lagi. Shalom. Ya. Tapi salah penggunaannya. Jadi mulailah berpikir kritis, teologis. Itulah mahasiswa teologi ya. Oke ya. Sampai sini, selamat siang, selamat malam. Nanti. Supaya kalian selamat malam. Oke. Yakobo menjua-jua. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.